Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai artikel yang telah ditentukan paragraf pembuka, penghubung, serta penutupnya, sekaligus tipe pengembangan paragraf apa yang digunakan pada artikel tersebut. Sebelum masuk ke video presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Saulatul Fadila selaku moderator. Saya Dwi Ratih Nirmala sebagai pemateri. Saya Israwati sebagai pembawa materi. Saya Masni sebagai pemateri. Dan saya Nurjana sebagai pemateri. Saya Citra sebagai pemateri. Saya Linda sebagai pemateri. Itulah perkenalan dari kami. Kami akan langsung saja masuk ke dalam materi yang akan dibawakan oleh rekan saya Dwi Ratih Nirmala. Paragraf di bawah ini mengutarakan tentang aspek pokok yang juga dalam keterangan itu menjelaskan tentang fungsi-fungsi paragraf dalam teks artikelnya, yaitu contohnya dalam teksnya, yaitu pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat yang dapat menanggulangi kebodohan dalam suatu negara. Contohnya dalam negara kita, yaitu Indonesia. Paragraf ini merupakan paragraf penghubung karena menghubungkan pembicaraan pokok dari paragraf sebelumnya, yaitu paragraf penghubung dan juga di dalamnya berisi inti persoalan dari paragraf sebelumnya. Untuk contohnya, artikelnya sebenarnya pendidikan itu dapat kita peroleh di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, kita sebagai manusia hendaknya mau menyadari hal tersebut. Pendidikan sangat berdampak besar bagi pengaruh perkembangan masa depan. Tidak hanya untuk diri sendiri, bahkan dapat pula berpengaruh bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Pendidikan itu ada bersifat formal, non formal, dan informal. Ada pendidikannya bersifat formal, yaitu SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan pendidikan non formal, yaitu dengan cara mengikuti kursus atau kemudian belajar dari sebagainya. Paragraf penutup. Paragraf di bawah ini merupakan paragraf penutup karena terdapat pada akhir tulisan serta berisi kesimpulan dari semua pembahasan pengembangan. Contoh artikel dari paragraf penutup yaitu bagaimanapun cara kita menempuh pendidikan tersebut, asal kita mau serius dalam menjalaninya, maka sangat berdampak besar bagi masa depan diri sendiri maupun orang lain. Sehingga dengan pendidikan, orang akan mampu untuk menata masa depannya dengan bijaksana dan dapat berpikir lebih kritis dalam memecahkan suatu masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Dengan kita mengerti tentang pendidikan, maka kita akan mampu untuk membantu pemerintah untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan sehingga tidak banyak pengangguran yang ada di Indonesia. Di sini saya akan membacakan tipe pengembangan paragraf. Tipe pengembangan paragraf dalam artikel ini adalah deskripsi dan argumentasi, karena mendeskripsikan mengenai pentingnya pendidikan dan juga memberikan argumen mengapa pendidikan itu penting dalam kehidupan dan masa depan nanti. Oke, baik, jadi saya akan membacakan paragraf pembuka dari artikel kedua, yaitu kebakaran hutan di Indonesia. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu paragraf pembuka. Jadi paragraf pembuka merupakan paragraf yang mengutarakan sesuatu sebagai aspek pokok pembicaraan dalam karangan dan juga telah memenuhi fungsi-fungsi paragraf pembuka. Oke, untuk artikel kedua, paragraf pembukanya itu contohnya adalah Indonesia adalah negara dengan iklim tropis yang terdiri dari ribuan pulau. Walaupun daratan Indonesia tak seluas lautannya, hutan di Indonesia sangat banyak, mulai dari ujung Aceh yaitu Sabang hingga Merauke atau Papua. Beberapa tahun terakhir, kebakaran di Indonesia kerap terjadi. Hal ini disebabkan dua faktor, yaitu faktor alam dan buatan atau faktor manusia itu sendiri. Baik, saya akan membacakan materi artikel 2, paragraf penghubung. Paragraf penghubung adalah paragraf di bawah ini merupakan paragraf penghubung karena menghubungkan pembicaraan pokok dari paragraf sebelumnya, yaitu paragraf penghubung, dan juga di dalamnya berisi inti persoalan dari paragraf sebelumnya. Contohnya seperti mengenai faktor alam memang tidak ada yang dapat disalahkan, tetapi mengenai faktor buatan yaitu manusia, itulah hal yang perlu dievaluasi.
Kini manusia telah kehilangan kesadaran hingga mereka melakukan hal-hal yang merugikan banyak pihak, diantaranya merugikan lingkungan hidup. Contohnya hutan. Hutan adalah habitat dari ribuan spesies makhluk hidup yang saling bergantungan. Terima kasih. Paragraf penutup. Faktor alam dari kebakaran hutan yaitu musim kemarau dan adanya sambaran petir saat hujan. Musim ini memang tidak dapat diprediksi manusia, sehingga bila musim kemarau tiba dengan jangka waktu yang sangat panjang, itu wajar. Namun, hal itu mempengaruhi keadaan hutan karena hutan setiap hari disinari matahari terik dapat menimbulkan percikan api. Hal ini juga serupa bila terjadi petir. Petir yang menyambar suatu bagian hutan hingga timbulnya percikan api.